Alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadhakuri jiranim bidhi salami majaz tadaman jaramimuk latim bidami amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi zalma'i min idami fama li'ainayka in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiq yahimi Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim waddub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan bi ayyakuna murakkaban fi dzatihi wa kadza lan kaya mengkene la yakunu qaiman bi nafsi yastahilu mustahil alaihi ing atase Allah Ta'ala apa alla yakuna yen to ora ana sapa Allah ana iku wahidan kang tunggal bi ayakuna gambari yen to ana sapa Allah iku murakkaban kasusun tersusun fi dzatihi ing dalem dzate Allah au yakuna utawa ana iku lahu kedue Allah apa memasilun kang madani fi dzatihi ing dalem dzate Allah au fi sifatihi utawa ing dalem sifate Allah au yakuna utawa ana iku ma'ahu sartane Allah fil wujudi ing dalem wujud apa mu'asirun kang labeti fi fi'lin ing dalem penggawean minal af'ali kang tetep saking pira-pira penggawean sebagaimana halnya Allah mustahil tidak berdiri sendiri, Allah juga tidak mungkin tidak esa. Dalam arti Allah tersusun dari beberapa zat atau sifat-sifatnya atau wujudnya mu'assir dalam suatu perbuatan bersamanya. Itu terjemahannya ya. Syarahnya qad arafta, teman-teman weruh sira anna aujuhal wahdaniyati sak temene pira-pira wajahe wahdaniyat. Wajah itu bentuk, iku salah satun onok telu. Rupane wahdaniyatul dzati, wahdaniyat ing dalem dzate, tunggal ing dalem zate. Wa wahdaniyatus sifati lan tunggal ing dalem pira-pira sifate. Wa wahdaniyatul af'ali lan tunggal ing dalem pira-pira penggaweane. Wa kulluha utawi sekabehane wahdaniyat ay wahdaniyatul dzat wa wahdaniyatus sifat wa wahdaniyatul af'al iku wajibatun kang wajib li maulana jalla wa azza kedue Allah jalla wa azza wahdahu halih tunggale Allah. Fa wahdaniyatul dzati utawi wahdaniyat ing dalem dzate ikutun fi nafi'akan apa wahdaniyat at-tarkiba ing kasusun fi haqiqatiha ing dalem sejatine zat iku mutasilan sambung kana ana apa ta'addud utawa tarkib iku au mumfasilan utawa kang mumfasil.
Wa wahdaniyatul sifati utawi wahdaniyat ing dalem sifate iku tunfi nafeaken apa wahdaniyatus sifat nafeaken ata'adduda ing berbilangan fi hakikati kullin kulli wahidatin ing dalem sejatine saben-saben siji minhuma kang tetep saking minhuma kang tetep saking wahdaniyatud dzat au sifat mutasilan iku tetemu aidon halih malih kana ana apa ta'addud au mumfasilan utawa kang pisah. Fa ilmu maulana utawi ilmune Allah azza wa jalla iku laisa ora ana lahu keduwe ilmu iku lahu keduwe ilmu apa sanin ilmu kang kaping pindho yumasilu kang bisa kang madani apa ilmu sanin hu ing ilmuhu la mutasilan ora kang mutasil aika iman tegese kang jumeneng bidzati ing dalem zat al aliyati kang maha luhur wala mumfasilan lan ora kang pisah aika iman tegese kang jumeneng bidaten ing dalem zat ukhra kang liya bal huwa bali utawi Allah iku ya'lamu mirsani sapa Allah al ma'lumati ing pira-pira barang kang den weruhi allati la nihayata kang ora ana katok iku maujud bi'ilaha keduwe maklumat bi'ilmin kelawan ilmu wahidin kang siji la adada kang ora ana wewilangan iku maujud lahu keduwe ilmu wala saniyalan ora ana kang ngaping pindhoni iku maujud lahu keduwe ilmuhu aslan kelawan babar pisan wakis lan madakno sira ala hadza ing atase iki apa ala hadza ing atase iki sifat ilmu saira sifati maulana jalla wa azza ing sekari-karine pira-pira sifate Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyatul af'ali utawi wahdaniyat tunggal ing dalem pira-pira perbuatane iku tunfi nafeaken apa wahdaniyat ayyakuna ing yen to ana iku sama ing dalem kono-kono panggonan yakni wahdaniyatul afal apa ikhtiraun mujudaken likul lima maring saben-saben perkara siwa maulana kang saliyane Allah jalla wa azza fi fi'lin ing dalem perbuatan minal af'ali kang tetep saking pira-pira perbuatan bal jami'ul kainati bali utawi sekabehane barang kang wujud iku hadisatun kang anyar qad amma kang ratani ing hadisah apa al-ajzu apes al-daruriyu kang bangsa pasti ad-daimu kang langgeng an ijadi asarim ma saking mujudaken saben-saben labet wa maulana jalla wa azza huwa ya Allah iku al-munfaridu kang ijen biqtira'iha kelawan mujudaken hadisah
wahdahu halih ijene Allah, bila wasitatin kelawan tanpa lantaran, wama utawi perkara yun sabu kang den bangsaaken apa maminha saking hadisah ila ghairihi maring liyane Allah azza wa jalla, ala wajhin ing atase wajah, yadharu kang pertelo minhu saking wajah, apa taksirung labeti, fahuwa mongko utawi ma iku muawwalun kang den takwil, wabillahi taufik wal hidayah, wabillahi lan iku kelawan Allah subhanahu wa ta'ala at-taufiku utawi pertolongan. Sungguh kamu telah mengetahui bahwa dimensi wahdaniyat ada 3, yaitu wahdaniyatud dzat, tunggal di dalam zatnya. 2 wahdaniyatus sifat, tunggal dalam sifatnya. Yang ketiga wahdaniyatul af'al, tunggal di dalam perbuatannya. Semuanya yakni wahdaniyatud dzat, wahdaniyatul sifat dan wahdaniyatul af'al wajib bagi Allah. Artinya wajib pasti ada pada Allah. Wahdaniyatud dzat menafikan tersusunnya zat Allah dan wujudnya zat lain yang menyamai dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dikatakan Allah itu wahdaniyatul dzat, itu artinya menafikan zat Allah itu tersusun dari beberapa zat, sekaligus menafikan zat lain yang menyamai dengan zat Allah. Ini namanya dikenal dengan kam muttasil dan kam munfasil fid dzat. Kesimpulannya, wahdaniyatud dzat menafikan berbilangan bagi hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat muttasil maupun yang bersifat munfasil. Tidak sama dengan kita. Kita ini tidak wahdaniyatud dzat. Buktinya apa? Zat kita ini tersusun dari beberapa zat. Yang kedua, zat kita itu ada yang menyamai, atau ada zat lain selain kita yang menyamai dengan zat kita. Maka berarti kita ini tidak wahdaniyatud dzat, baik yang muttasil maupun yang munfasil. Yang kedua, wahdaniyatus sifat menafikan berbilangannya bagi hakikat masing-masing sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik berbilangan itu bersifat muttasil maupun munfasil. Tak ulangi, wahdaniyatus sifat itu berarti menafikan berbilangannya hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala, baik bersifat muttasil maupun munfasil. Dengan demikian tidak ada yang menyamai ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang muttasil maksudnya adalah yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, maupun yang bersifat munfasil, maksudnya yang ada pada zat selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi ilmunya Allah, contoh ini hanya contoh. Ilmunya Allah itu tunggal, tidak berbilangan. Sekaligus tidak ada ilmu yang menyamai ilmunya Allah. Justru Allah Ta'ala mengetahui berbagai pengetahuan yang tidak terbatas jumlahnya dari sesuatu yang diketahui tidak terbatas. Itu dengan satu ilmu, tidak lebih. Berbeda dengan kita ngerti hitung-hitungan, itu menggunakan ilmu matematika. Kita ngerti caranya membaca kitab dengan ilmu nahwu, ilmu sorof. Kita bisa menggali hukum dengan ilmu usul fikih dan kaidah fikih. Kita bisa menggali fikih dari sebuah hadis kalau tahu ilmunya. Artinya kita mengetahui barang yang diketahui itu tidak hanya dengan satu ilmu, tetapi dengan beberapa ilmu. Dan kalau Allah itu tidak mengetahui seluruh barang yang diketahui tanpa ada batasan jumlahnya dengan hanya satu ilmu. Itu namanya wahdaniyatus sifat. Demikian pula dengan sifat-sifat yang lain. Misalnya kudrat. Allah mampu menciptakan langit, mampu menciptakan bumi, matahari, rembulan, dan galaksi lainnya hanya dengan satu kudrah. Berbeda dengan kita sebagai makhluknya Allah. Kita ini mampu membuat sesuatu dengan kemampuan, tapi tidak mampu membuat yang lain karena tidak memiliki kemampuan. Itu artinya kemampuan kita terbatas, sedangkan kemampuannya Allah tidak terbatas dan tidak berbilangan. Nah, ini maksud daripada wahdaniyatus sifat. Dan demikian pula dengan sifat-sifat Allah yang lain. Iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Di sifat Allah itu tunggal, tidak berbilangan. Kemudian yang ketiga, wahdaniyatul af'al. Adapun wahdaniyatul af'al menafikan adanya kemampuan menciptakan bagi selain Allah dalam salah satu perbuatannya. Justru semua makhluk Allah yang ada itu bersifat baru atau kudus, yang mempunyai sifat lemah yang pasti dan abadi untuk mewujudkan ciptaan apapun. Dengan kata lain begini, yang memiliki kemampuan menciptakan hanyalah Allah. Hanya Allah. Selain Allah itu bersifat lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan. Adapun kalau ada manusia yang kemudian menciptakan alat ini, alat itu, menemukan ini, menemukan itu hanya karena diberi oleh Allah kemampuan menemukan, diberi oleh Allah kemampuan menciptakan, tapi tidak dalam arti penciptaan yang sebenarnya, tidak dalam arti penciptaan yang sebenarnya. Kenapa begitu? Ya karena sebenarnya tidak memiliki kemampuan menciptakan. Makanya dulu itu Allah menegur Namrud itu hanya dengan seekor nyamuk. Kenapa? Karena Namrud waktu itu mengaku merasa sebagai Tuhan. Kalau kamu sebagai Tuhan, ini loh nyamuk ini ciptaan saya, coba hindari
wabah nyamuk ini hindari. Kamu bisa tidak menghindari? Ternyata Namrud tidak sanggup menghindari. Nah, ini namanya kalau ada orang merasa bahwa ia memiliki kemampuan menciptakan, itu hanya perasaannya. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah dia tidak pernah menciptakan apapun. Ya. Yang kedua, kemudian dalam arti Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan makhluk sendiri tanpa ada perantara. Allah lah zat yang menciptakan makhluk sendiri tanpa adanya perantara. Lah, adapun sesuatu yang dinisbatkan pada selain Allah dengan pola yang mengesankan penciptaan, maka itu ditakwil. Ditakwil itu apa? Ya, dia diberi kemampuan Allah yang sebenarnya menciptakan Allah. Kenapa dinisbatkan pada orang itu? Karena secara zahir dia yang melakukannya. Ini kalau kita panjangkan, itu akan menyadarkan kita bahwa sebenarnya kita dalam melakukan apapun itu kembali kepada Allah. Dulu ketika awal-awal kitab ini saya baca, saya sudah pernah menjelaskan bahwa orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu memiliki keyakinan bahwa seluruh perbuatan manusia, baik yang jelek maupun yang baik, baik yang ikhtiari ataupun yang daruri, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelek diciptakan Allah, yang baik juga diciptakan Allah. Yang ikhtiari diciptakan Allah, yang daruri juga diciptakan oleh Allah. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Hanya saja ketika berbicara perbuatan yang bersifat ikhtiari, itu orang ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa yang menciptakan Allah tetapi masih melibatkan manusia, melibatkan usaha manusia. Misalnya makan, ya. Makan yang membuat kita makan itu Allah, yang menjadikan kita kenyang juga Allah. Hanya ada unsur apa? Keterlibatan manusia di dalamnya. Artinya apa? Manusia itu bisa meninggalkan makan atau bisa melakukan makan. Semuanya ibadah yang kita lakukan itu juga yang menciptakan Allah. Maksiat yang kita lakukan juga yang menciptakan Allah. Tetapi kemudian orang ahlus sunnah wal jamaah itu supaya kita tidak kebablasan, itu menjaga tata krama. Jika kita berbuat baik, maka sandarkan pada Allah. Nisbatkanlah perbuatan itu pada Allah. Kalau saya rajin ibadah, kalau saya jadi orang yang dermawan, maka ini adalah perbuatan Allah. Supaya kita tidak merasa lebih baik dari yang lain, supaya kita terjauhkan dari sifat sombong. Sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka orang ahli sunnah menyandarkan kejelekan itu pada dirinya sendiri. Ini adalah murni kesalahan saya, bukan kesalahan Allah. Karena Allah tidak pernah salah, ya. Itu hanya untuk apa? Untuk menjadi sebuah tameng, ya, supaya kita tidak jadi orang seperti Jabariyah. Jabariyah itu Allah yang menciptakan baik, Allah pula yang menciptakan buruk. Sudahlah, kalau saya buruk ya buruk aja, wong ini toh juga perbuatan Allah.
Sudahlah kalau saya baik ya toh ini juga perbuatan Allah. Itu Jabariyah. Kenapa Pak kok tidak kita akui semua? Yang baik juga kita akui, yang jelek kita akui, supaya tidak jadi Qadariyah. Qadariyah itu apapun yang terjadi murni dari diri kita tanpa keterlibatan Allah. Kita bukan Qadariyah, kita juga bukan Jabariyah. Jadi kita ini tawasud, tengah-tengah, tawazun juga tengah-tengah. Jadi itu adalah cara memahami wahdaniyatul dzat, wahdaniyatul sifat, dan wahdaniyatul af'al. Nah, sehingga kalau pemahaman kita itu adalah perbuatan baik dari Allah, maka ketika kita berbuat baik, tidak serta-merta kita menuntut imbalan kebaikan dari Allah. Misalnya kita semangat beribadah kemudian merasa berhak masuk surga. Kita rajin membaca Quran, kemudian kita merasa berhak untuk memasuki surga. Kita tidak berdemikian. Kenapa? Karena yang menjadikan saya ini mampu membaca Quran itu Allah. Yang membuat saya memiliki kesempatan membaca Quran juga Allah. Maka kalau semuanya dari Allah, apa hak saya menuntut masuk surga? Saya dijadikan orang yang mampu beribadah saja sudah cukup meskipun tidak masuk surga. Itu orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Qadariyah bagaimana? Kalau dia berbuat baik wajib masuk surga. Kalau orang itu berbuat maksiat wajib masuk neraka. Kalau tidak dimasukkan neraka oleh Allah berarti Allah zalim. Itu kata-kata orang Qadariyah. Padahal Allah itu tidak bisa diintervensi. Wallahu yaf'alu lima yurid. Allah itu berbuat apa saja terserah Allah. Kita tidak boleh mencampuri urusannya Allah. Nah, kalau Tuhan bisa diintervensi, diwajibkan memasukkan orang ahli ibadah ke dalam surga, itu berarti Allah lemah. Kalau Allah lemah berarti sama dengan makhluk. Jadi kehati-hatiannya orang ahli sunnah itu di sini. Jadi Tuhan kita itu betul-betul hebat, betul-betul berkuasa. Kenapa? Berbuat apapun tanpa bisa diintervensi, tanpa bisa dinilai oleh makhluknya. Yang justru Allah lah yang menilai segala bentuk perbuatan makhluknya. Dan bebas memasukkan orang ahli ibadah ke neraka pun boleh, memasukkan orang yang ahli maksiat ke surga pun boleh. Itu Allah, memang begitu seharusnya. Jadi Tuhan itu bebas, tidak ada intervensi apapun, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan Tuhan. Sudah, ini harus dipahami ya. Itu namanya rincian daripada sifat wahdaniyatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul tunggal, tidak ada duanya sama sekali. Wa kadzalan kaya mengkene sifat layakunu wahdaniyatan yastahilu mustaqil alaihi ing atase Allah apa al ajzu apes amumkine ma saking endi-endine barang kang mungkin, saking endi-endine barang kang mungkin. Qada arafta teman-teman ngerti sira anna qudratahu satemene sifat kudrate Allah tabaraka wa ta'ala iku wahidatan kang tunggal, iku wahidatan kang tunggal, amatan kang umum, amata ta'liki kang umum, hubungane bijami ilmu mungkinati kelawan sekabehane barang kang mungkin. Idlawi ikhtasat
krana lamun dadi tertentu apa kudrat bibadiha kelawan sebagiane mumkinat duna ba'din ora sebagian kang liya laftaqarat mongko yaktine butuh apa kudrah butuh ila mukhassisin maring kang dadekaken fatakunu mongko ana apa kudrah ana iku hadisatan kang anyar wa huwa utawi apa mau iftiqar ila mukhassis iku muhalun muhal ala maulana tabaraka wa ta'ala ing atase Allah ta'ala falawi tasafa lamuno persifatan sapa Allah ta'ala bil ajzi kelawan apes an mumkinin saking barang an mumkinim ma saking endi-endine kemungkinan lan tafa mongko yektine sepi apa al umume hubungan al wajibu kang wajib lil kudrati kedue sifat kudrat bal wayal zamu balik tetep alaihi ing atase ajzu apa nafyul kudrati nafine kudrat aslan kelawan babar pisan listihalati jitima'i didaini krono mustahile kumpule barang kang berlawanan karone krono mustahile kumpule barang kang berlawanan karone demikian pula mustahil bagi Allah sifat lemah dari penciptaan sesuatu yang mungkin. Jadi ini kalau kita bicara dengan sifat kudrat itu ta'aluknya hanya kepada mumkinat. Sehingga kalau mumkinat itu kamu tidak boleh bertanya apakah Allah mungkin menciptakan anaknya sendiri atau istrinya sendiri. Allah beranak itu mustahil. Berarti tidak masuk dalam pembahasan kudrat. Allah menciptakan, apakah mungkin menciptakan istrinya? Allah punya istri, itu juga mustahil. Menurut akal loh. Ini sudah kita bahas dalam sifat wajib kemarin. Ini saya mengingatkan lagi bahwa kemungkinan apapun itu yang mungkin itu Allah pasti mampu menciptakan. Kecuali yang tidak mungkin menurut akal. Kamu telah ngerti bahwa kudrat Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu dan menyeluruh, berhubungan dengan seluruh bentuk mumkinat. Sebab andaikan hanya berhubungan dengan sebagian mumkinat, niscaya kudrat Allah itu butuh pada yang menciptakan. Sehingga kudrat Allah itu bersifat khudus dan itu mustahil bagi Allah. Andaikan Allah bersifat lemah dari menciptakan sesuatu yang mungkin, apapun itu niscaya ternafikanlah keumuman hubungan itu yang wajib bagi kudrat. Bahkan pasti menetapkan ternafikannya sifat kudrat secara total karena kemustahilan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan. Jadi kalau dulu kita bahas sifat wajib Allah mungkin tidak memasukkan bumi ini ke dalam cangkang telur. Mungkin saja. Meskipun menurut akalmu itu bagaimana caranya? Mungkin. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menjelaskan mungkin saja Allah memasukkan bumi ini ke dalam cangkang telur.
Bagaimana caranya Allah mengecilkan bumi sekecil telur dan membesarkan telur sebesar bumi kemudian dimasukkan. Lu tidak mungkin Pak kalau kan saya sudah katakan hal-hal yang mungkin menurut akal boleh kamu tanyakan. Yang tidak mungkin kok kamu tanyakan, itu namanya kamu mengada-ngada. Nah, kalau kamu mengada-ngada ya sama seperti sikap yang diambil oleh Nabi Idris. Setan tanya begitu, cubles ambek jarum matanya. Maka orang yang tanya untuk menyesatkan orang yang menjawab itu harus ditempilingi, ditonyoni. Nah, kenapa kalau itu menurut akalmu tidak sampai atau menurut akalmu adalah mustahil kok kamu tanyakan? Wong jelas-jelas kudratnya Allah itu hanya berhubungan dengan mungkinan. Wa ijadu syai'in minal alami maka ma'akarohatihi liwujudihi ila akhirih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.